Salam sehat. Dari RSUD Kesesi, Kabupaten Pekalongan, ada info untuk Anda tentang penyakit HFMD, Hand, Mouth, and Foot Disease, atau biasa disebut dengan flu Singapura. Kenapa dikatakan HMFD atau penyakit Hand, Mouth, and Foot Disease? Karena memang ada ruam-ruam kemerahan yang ada di hand, kemudian di sekitar mouth, mulut, kemudian juga ada di foot, ada di kaki. Sehingga disebut penyakit hand, mouth, and foot disease. Yang lebih dikenal dengan flu Singapura. Flu ini cepat sekali menyebar. Karena penyebarannya seperti halnya penyakit flu-flu yang lain, yaitu dengan droplet. Atau penyebaran bagi penderita ketika dia ngomong, batuk, kemudian juga mungkin bersin, maka virus yang ada di dalam tubuh penderita tersebut, dia menyebar, masuk di partikel-partikel udara di sekitarnya, yang kemudian partikel yang berisi virus ini dihirup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, otomatis orang sekitarnya ini pasti ada beberapa yang terkena. Terutama mereka-mereka yang daya tubuhnya ini cukup kurang bagus. Sehingga ketika interaksi banyak orang ini masing-masing tidak menjaga diri dengan memakai masker, terutama yang sakit, sehingga penyebaran flu Singapura ini cepat sekali. Tanda-tandanya adalah adanya demam atau suhu tubuh meningkat, bisa juga agak tinggi. Kemudian adanya sakit tenggorokan, adanya ruam atau kemerahan, bercak kemerahan yang agak sedikit seperti melepuh di daerah tangan, sekitar mulut, dan kaki. Tapi bisa juga muncul di siku, ada di paha bagian dalam, di daerah bokong atau pantat itu juga ada. Jadi tidak selalu hanya ada di tangan, sekitar mulut, dan kaki. Bisa juga ada di tempat yang lain. Yang kemerahannya tidak terlalu merah banget, melepuhnya juga tidak melepuh banget, sehingga sebetulnya hanya lebih kurang 10 hari, 2 minggu ini juga sudah bisa mengering lagi. Penyakit ini tidak membahayakan, tetapi penyebarannya cukup cepat. Dengan tadi penyebaran yang mudah sekali, baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung terutama tadi, ketika kita atau penderita itu berbicara, bersin, batuk, ada orang di sekitarnya cepat terkena, bisa juga dengan berjabatan tangan, berpelukan, bersentuhan. Ini adalah bagian dari penularan secara direct atau langsung. Yang indirect atau yang tidak langsung ya tentunya bisa dengan handuk, bisa dengan bantal tempat kita tidur saat kita tidur, pelukan dengan bantal guling, kita bersin-bersin, batuk, yang semua ada di spraynya, kemudian tidak lama kemudian dipakai oleh orang lain, maka orang lain ini bisa kena. Anduk bersama, sapu tangan, atau benda-benda lain yang tentunya penularan virusnya ini dari penderita masuk ke benda perantara, nah benda perantaranya kemudian dipegang oleh orang lain. Sehingga otomatis ini terjadi penularan yang indirect atau yang tidak langsung. Nah tentunya penyebaran ini bisa dicegah kalau seandainya tidak hanya yang menderita sakit, tetapi orang yang ada di sekelilingnya yang tidak menderita ini juga memakai masker, kemudian sering cuci tangan. Sehingga kita pakai masker dan cuci tangan ini sebetulnya tidak hanya pada saat masa COVID. Setelah masa COVID pun kita harus berhati-hati.
Ketika kita masuk ke dunia atau ruangan yang asing, mungkin kita sebaiknya pakai masker. Dan jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun atau bawa hand sanitizer. Karena ini bagian dari cara mencegah kita ini sakit atau tertular penyakit apapun. Ya, penyakit apapun, tidak hanya flu Singapura atau flu yang lain. Penyebabnya adalah dari virus, Coxsackie virus atau virus 16. Sehingga virus ini sebetulnya self-limited disease. Kalau virus ini adalah self-limited disease, maka sebetulnya bisa sembuh sendiri. Dengan cara menjaga tubuh kita perbanyak intake atau asupan makanan minuman, istirahat cukup atau dilebihin pada saat sakit, maka insya Allah akan bisa segera sembuh. Misalnya minum obat paling hanya sifatnya simptomatis pada keluhan, misalnya ada demam ya minum penurun panas atau paracetamol. Ya. Kemudian karena ada ruam agak nyeri atau gatal, ya mungkin minum obat-obat anti gatal. Yang itu tidak rutin, hanya ketika menderita tidak enak, tidak nyaman minum. Jadi itu sifatnya hanya pengobatan simptomatis. Tetapi kalau sudah sampai pada suhu tubuhnya meningkat sampai beberapa hari, kemudian radang nyeri tenggorokannya sampai meradang, maka perlu ada tambahan obat antivirus ya. Sehingga kalau misalnya di keluarga Anda ada yang menderita seperti itu, segera berobat. Karena supaya tidak menjadi sakit yang harus dirawat. Karena penderita ini tidak harus sampai dirawat di rumah sakit. Sekalipun penderita ini harus diisolasi. Tapi isolasinya bukan berarti seperti isolasi pada saat COVID. Ya misalnya di kamar, di rumah, cukup di kamar, yang tidak harus berdekatan dengan saudaranya yang lain. Jadi isolasinya bukan isolasi betul-betul isolasi seperti halnya COVID itu enggak. Ya. Jadi agak berjarak lah dengan saudara yang lain. Ya. Ketika memang dia harus sekolah, mungkin untuk izin dulu supaya tidak berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Ini hanya untuk mencegah supaya tidak terjadi penyebaran yang begitu cepat. Jelas ya? Jadi flu Singapura itu tandanya tadi adanya demam, bisa sampai demam tinggi, kemudian nyeri pada tenggorokan, adanya ruam kemerahan atau bercak kemerahan yang agak ada sedikit melepuh di daerah sekitar tangan, sekitar mulut, kaki, juga bisa di tempat lain seperti di siku, di paha bagian dalam, di pantat. Ya. Penularannya bisa langsung, bisa tidak langsung. Itu yang disebut dengan flu Singapura. Sebarkan penjelasan ini kepada yang lain supaya tahu dan kemudian bisa mencegah supaya penularan flu Singapura ini bisa segera terhenti. Jelas ya, ini info untuk Anda dari RSUD Kesesi Kabupaten Pekalongan. Salam sehat.